semuanya. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Octaviani Luman Raja dari Fakultas FISIP Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan NIM 21090224 dari Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab dan iman Kristen. Kita membahas mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, tentu saja merupakan suatu bentuk program negara Indonesia yang demokratis dan adanya jaminan hukum terkait hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, pada judul pembahasan kali ini, yang dimaksud adalah demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab dan iman Kristen, sehingga pengertiannya harus sesuai dengan ajaran iman percaya Kristen dan berlandaskan pada Alkitab. Di Alkitab, memang sering sekali tidak kita jumpai bahwa adanya praktik demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, tetap hal ini memberikan petunjuk atau benih-benih yang dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang dalam kehidupannya, dan untuk hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik, terutama dalam kitab Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun sebagai saudara, di mana mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya, sehingga masyarakat tersebut tampak indah, aman, dan tentram. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28 mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, sehingga kesegambaran itulah yang menunjukkan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-28 mengatakan bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambarnya, sehingga kesegambaran itulah yang menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki hak dan martabat yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dengan alasan apapun, sehingga manusia dianggap sama di hadapan Allah. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 berbicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Bahkan, isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, di mana ayat ini sangat berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai intisari dari demokrasi. Dan HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia, yaitu dengan tidak merampas hak-hak dari manusia tersebut demi kepentingan pribadi atau individu tersebut. Dapat juga dikatakan dalam kitab Amos 5 ayat 21-24 mengatakan bahwa Allah menolak ibadah umatnya jika mereka hidup tidak adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia, sehingga HAM ini sangat perlu diwujudkan dan diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa yang menindas orang lemah, maka ia juga menghina penciptanya, sehingga pelanggaran yang terjadi pada asasi manusia juga merupakan penghinaan terhadap penciptanya, di mana hal-hal itu tidak menunjukkan kekristenan yang hakikat, di mana ada larangan untuk tidak membunuh. Padahal jika kita tidak membunuh, maka kita akan dibunuh. Atau sebaliknya, ada perkataan juga seperti itu, jika kita tidak dibunuh, maka kita akan membunuh. Nah, dalam Injil Matius 22 ayat 34-40 menjelaskan tentang seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang paling utama? Nah, hukum yang paling utama seperti yang kita ketahui bahwa dalam umat Kristen, yaitu di mana kita diajarkan untuk harus saling mengasihi antara sesama kita, terutama mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tentu saja ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh
menjadi pribadi yang egois hanya untuk segala atau sesuatu hal yang kita inginkan, lalu kita merenggut hak-hak yang dimiliki oleh orang lain demi keegoisan kita pribadi. Hal ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa demokrasi tentu saja diperlukan dalam suatu negara untuk memperoleh suatu bentuk negara yang dimana rakyatnya harus turut ikut campur dalam setiap keputusan-keputusan sehingga menjadi negara yang berdaulat. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen yang merupakan warga negara Indonesia turut ikut campur tangan pula untuk menciptakan agar hak-hak asasi manusia tersebut tidak dapat direnggut oleh orang lain karena keserakahan kita pribadi. Oleh karena itu, kita harus mampu mengimplementasikan atau mewujudkan sikap yang demokratis dan juga menjamin hak-hak pribadi individu terhadap diri kita sendiri atau hak-hak orang lain. Kita harus menghormatinya, sehingga inilah yang menjadi dasar atau fondasi orang Kristen untuk berpikir bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, dimana memang kita harus mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu, lalu kita bisa menerapkan kasih itu kepada orang lain. Dan apabila itu sudah terwujud, maka demokrasi dan hak asasi manusia dapat terwujud pula di dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus. Sekian presentasi dari saya, Octavia Bilman Raja. Apabila ada salah pengucapan atau salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih.